Kami nggak memaksakan mereka untuk menghapus tato. Kalau mereka udah hijrah, mereka nggak mau, ya silakan, hak mereka. Tapi ketika mereka merasa risih dengan tato pengen dihapus, ayo welcome. Ya saya udah capek lah hidup dengan ya setiap hari ngelontang, ngelantung gitu kan. Saya mungkin dosa saya apa udah banyak, saya juga nggak tahu. Ya saya memutuskan hijrah mungkin lebih baik. Kalau bertato itu masuk di wilayah anggota wudhu dan itu memang membatalkan wudhu, maka itu haram, nggak boleh. Hijrah. Topik ini sering dibicarakan. Kampanye hijrah banyak ditemui di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Mau bukti? Coba tulis tagar hijrah di kolom pencarian pada aplikasi Instagram. Maka kita temukan lebih dari 10,8 juta konten tentang hijrah. Nampak bahwa gerakan hijrah dilakukan secara masif, terutama di kalangan milenial. Kata hijrah artinya berpindah. Gerakan hijrah mengajak kaum muslim, khususnya anak muda, untuk berpindah menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meningkatkan ketaatan dalam menjalankan syariat agamanya. Banyak komunitas hijrah yang dibentuk untuk menjadi wadah agar anak muda lebih mendalami ajaran Islam. Salah satu contohnya komunitas One Day One Juz yang membantu anak-anak muda untuk menghafal Al-Quran. Lalu ada komunitas hijabers yang bertujuan mengajak perempuan muslim untuk membiasakan diri memakai hijab sebagai fashion sehari-hari. Ada pula komunitas yang memberikan fasilitas hapus tato gratis untuk para anak-anak muda. Komunitas ini adalah Berani Hijrah Baik atau disingkat BHB. Komunitas sosial yang menawarkan jasa hapus tato gratis ini mensyaratkan setoran hafalan surah Ar-Rahman bagi mereka yang ingin menghapus tato. Jadi ada 33 pengulangan Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, bro? Jujur, Allah udah kasih kita tuh keren banget gini, badan yang keren, hidung yang pada porsi dan tempatnya, kapasitasnya masing-masing, matanya juga keren ya kan. Ada yang putih, ada yang coklat ya kan. Menurut Allah tuh udah paling baik ciptaannya ya kan. Akhirnya lu tambahin coretan, lu tambahin tulisan ya kan. Ya disitulah muncul ketika kita membuat satu gerakan ini, ya udahlah Ar-Rahman aja lah ya kan. Bisa dicicil 5 ayat, 20 ayat dengan maksud dan orientasi kita bagaimana kita mendalami bahwa nikmat itu yang telah kita dustakan menurut ayat tersebut kita kembalikan lagi. Kita mensyukuri nikmatnya lagi dengan surat Ibrahim kalau nggak salah. Siapa yang bersyukuri nikmatnya maka Allah akan tambah. Tato cuma tulisannya muslim. Muslim tapi ditato. Jadi BHB itu udah berjalan 4 tahun. Jadi kalau dihitung mundur kurang lebih hampir tahun 2017 ya. 2017 bulan Agustus kalau nggak salah. Pendirinya tuh sahabat saya, saudara saya, Bang Ahmad Jaki Ali, dan inisiatornya salah satu dokter di klinik di Tangerang, Dokter Kiki. Jadi saya ini cuman nerusin aja lah. Kalau ibaratnya filosofi marbot ya kita marbotnya aja lah. Banyak dari teman-teman yang udah merasa risih nih, udah capek nakal, bosen nakal ya kan. Udah gitu punya gambar kan. Nah di mana gambar ini jadi satu stigma yang negatif di kalangan masyarakat umumnya. Ketika mereka belajar baik, belajar sholat, orang bukan dilihat sholatnya tepat waktu, bukan dilihat azannya duluan, bukan dilihat sholat sunnahnya duluan, tapi dilihat apa? Gambarnya.
Dari situ jadi momok, jadi satu teror gitu buat mereka. Kok gue udah belajar baik masih aja di stigma. Nah, itulah salah satunya bentuk stigma itu melalui dari gambar atau coretan tubuhnya berupa tato. Dan fungsi kita di sini adalah sebagai menjembatani mereka. Bagaimana Beraninya Baik adalah salah satu wadah buat mereka. Dan kami nggak memaksakan mereka untuk menghapus tato. Kalau mereka udah hijrah, mereka nggak mau ya silakan, hak mereka. Tapi ketika mereka merasa risih dengan tato pengen dihapus, ayo welcome. Yang di belakang, yang di depan masih ada nggak? Yang di luar. Sambil nungguin. Nanti kita buka aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tatonya muslim di sini, belum keren. Nah ini ada Mas Iman nih. Mas Iman dari mana, Mas? Ya awalnya mah iseng-iseng, awalnya waktu dulu. Nah terus ikut teman, lama-lama ya dibikin dikit-dikit demi dikit, lama-lama banyak. Saya umur 18, pengen ditato nih gua, pengen coba-coba. Awalnya sih iseng-iseng ikut temen, ya temen bikin tato, pengen lihat kayak bagusnya digambar. Saya sedikit, per 3 hari apa seminggu pengen lagi dibikin, jadi nambah terus pengennya. Nah tanggapan orang tua saya sangat marah sekali, malah sampai sempat diusir saya dari rumah, suruh pergi, malah sampai nggak jadi aku jadi anak. Nah, mau jadi apa nanti kalau ditato? Ya saya udah capek lah hidup dengan ya setiap hari ngelontang lantung gitu kan. Saya mungkin dosa saya apa udah banyak, saya juga nggak tahu. Ya saya memutuskan hijrah mungkin lebih baik. Tidak hanya peserta laki-laki yang ada di acara sosial ini. Peserta hapus tato perempuan pun kerap hadir di acara yang diselenggarakan oleh komunitas BHB setiap keliling kota di Indonesia. Dulu sih rasa ketertarikan ya, soalnya kebetulan teman saya dia itu pandai sekali mengukirkan. Jadi saya lihat-lihat kayaknya rasa tertarik gitu di hati saya tuh. Gimana rasanya ditato, gimana. Pokoknya saya tuh rasa tertarik gitu. Dulu tuh saya jarang pulang sekali. 1 tahun sekali tuh, ya dulu tuh. Akhirnya saya pulang ke rumah, terus keluarga saya tahu, ya jelas mereka marah lah ya. Nggak ada yang keluarga yang nggak marah lah ya. Ini yang saya cari selama ini. Saya mau seperti mereka, menutup diri, menutup aurat. Saya mau tahu lebih dalam gimana tuh agama Islam kan, nggak ini kan. Subhanallah saya udah dapat banyak sekali ya dukungan, support dari teman-teman di sini. Terus saya tuh jadi rasa saya nggak malu gitu, walaupun saya punya masa lalu yang kayak gini, tapi banyak juga kan orang-orang yang punya masa lalu kayak saya. Dan iya sih, terutama itu ya support lah ya, yang paling kita butuhin itu kan support gitu, yang nguatin kita. Mereka, teman-teman, kawan-kawan yang baru berhijrah, sebenarnya terbalik Kiai, mestinya kita yang minta doa dari mereka. Kenapa? Karena mereka orang berhijrah ini adalah kekasih Allah. I had spent a long time where I just wasn't happy with life, or I just didn't feel complete, like I was missing something. And so I did a lot of research, and I looked at different religions and tried to find a path for myself. And basically, at one point, before I had decided on any religion, I said, God, please put me on the right path. And then shortly after that, I had a friend that was married to an Indonesian woman, and he had converted about 7 years ago. And so he gave me some information. I started from that information, and I like this. This makes sense. This is logical. Yes. I met Wonky at Hijra Fest when I first came to Indonesia. I was probably here maybe a month, and matter of fact, it was the day that me and my wife got married. And I met Wonky that day. We became good friends, even with the language difficulties. We became good friends, and I became interested in the movement. And of course, I have some tattoos that I wanted to try to get removed. So I've been to see him a few times. Of course, we see each other as friends, but also to
to get the tattoos removed as well. Oh, it's completely different. I'm a much happier person. I'm more content with life. I'm happier with the things that I have. I don't worry as much as I used to worry. I don't feel depressed or sad. It's just been the best decision I've ever made in my life. And of course, without Allah to put me on the right path, very, very blessed, very lucky. Metode yang digunakan untuk menghapus tato adalah dengan menggunakan teknologi laser. Metode ini termasuk salah satu yang paling aman jika dibanding dengan metode lainnya. Proses terhapusnya tato sendiri tidak bisa hanya sekali saja, tetapi ada beberapa tahapan sampai tato benar-benar hilang. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peserta hapus tato di kegiatan sosial BHB ini. Salah satunya adalah setiap kali sebelum sesi hapus tato, para peserta juga wajib untuk menjalani cek laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peserta hapus tato bebas dari penyakit diabetes, hepatitis, dan juga HIV. Oke, jadi selain Ar-Rahman itu kan kita ada cek medical check lab buat bebas HIV, hepatitis C, sama diabetes, ya kan, di samping Ar-Rahman. Dan itu berlaku karena kita juga diawasi dengan dokter kita dan kita dimonitoring secara medis. Teman-teman yang dipakai di sini semuanya juga secara medis. Dia pakai hand glove, kita pakai anestesi. Ini alhamdulillah kolektifan anak-anak. Jadi kita patungan, bukan disponsorin ya. Kita nggak pernah disponsorin. Kita patungan, kita beli anestesi buat anak-anak. Dan lihat aja di sini semua benar-benar secara medis kita jalani secara aturan. Dari Abu Juhaifah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku washim atau pembuat tato, orang yang minta diwashim, pemakan riba, pemberi riba, dan melarang jual beli anjing, dan melaknat orang yang menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau terkait sah dan tidaknya sholatnya bertato itu pasti terkait terhadap wudhu. Kalau bertato itu masuk di wilayah anggota wudhu, dan itu memang membatalkan wudhu, maka itu haram, nggak boleh. Tato atau washim adalah menusukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit hingga berdarah, lalu mengisinya dengan zat-zat berwarna sehingga menimbulkan warna berbeda pada kulit. Menghapus tato bagi yang bertaubat bisa dikatakan wajib hukumnya, tetapi tidak wajib bagi orang yang jika menghapusnya malah akan mendapatkan mudorot, seperti cacat yang menghilangkan fungsi tubuh atau luka parah pada tubuh. Maka dari itu cukup baginya untuk bertaubat dan beristighfar hingga ia menghadapi maut. Saat ini Berani Hijrah Baik sedang melakukan donasi untuk pengadaan kendaraan operasional. Karena itu mari untuk andil. Kalau Anda menyisihkan untuk pengadaan kendaraan di Berani Hijrah Baik, insya Allah itu merupakan kendaraan Anda kelak di akhirat nanti.